Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Anissa Fadila. Di sini saya akan menjelaskan riset dari skripsi guru mengenai frasa. Riset pertama yang berjudul Kemampuan Menggunakan Frasa Nomina dalam Kalimat Siswa kelas 8 SMP Negeri 23 Makassar, karya Atelta Heni. Bab pertama, pendahuluan. Yang di latar belakang ialah perkembangan bahasa Indonesia yang pesat menuntut pemahaman mendalam tentang berbagai aspek kebahasaan, khususnya frasa nomina. Yang kedua, frasa nomina sangat penting dalam pembentukan kalimat, sehingga penguasaan unsur ini menentukan kemampuan menyusun kalimat yang baik dan benar. Penelitian ini penting untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam menggunakan frasa nomina, guna mendukung pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia di lingkungan pendidikan. Rumusan masalahnya ialah bagaimana kemampuan menggunakan frasa nomina dalam kalimat siswa kelas 8 SMP Negeri 23 Makassar. Manfaat penelitiannya ialah yang pertama, memberikan gambaran tentang kemampuan siswa dalam menggunakan frasa nomina. Yang kedua, menjadi bahan evaluasi bagi guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga, memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu kebahasaan, khususnya dalam pembelajaran sintaksis di tingkat SMP. Dan tujuan penelitiannya ialah mendeskripsikan kemampuan siswa kelas 8 SMP Negeri 23 Makassar dalam menggunakan frasa nomina dalam kalimat. Selanjutnya, bab 2, metodologi penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan kemampuan siswa dalam menggunakan frasa nomina dalam kalimat. Dan lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 23 Makassar. Populasi dan sampelnya, seluruh siswa kelas 8 SMP Negeri 23 Makassar sebanyak 323 siswa dan 36 siswa yang diambil secara acak. Instrumen penelitiannya menggunakan berupa tes untuk mengukur kemampuan siswa dalam menggunakan frasa nomina dalam kalimat. Teknik pengambilan data yang dikumpulkan melalui tes tertulis yang diberikan kepada sampel siswa. Teknik analisis datanya, data hasil tes dianalisis dengan memberikan skor pada setiap jawaban siswa, kemudian dihitung presentase kemampuan siswa berdasarkan skor yang diperoleh. Selanjutnya, bab 4, hasil penelitiannya. Hasil penelitiannya yang pertama, jumlah sampel penelitian 36 siswa kelas 8 SMP Negeri 23 Makassar. Siswa yang memperoleh nilai 75 ke atas 34 orang sebanyak 94,44%. Siswa yang memperoleh nilai di bawah 75 ada 2 orang 5,55%. Secara umum, kemampuan siswa dalam penggunaan frasa nomina dan dalam kalimat tergolong memadai. Temuan penelitian yang ditemukan ialah yang pertama, mayoritas siswa telah mampu menggunakan frasa nomina dengan baik dalam kalimat. Masih terdapat sebagian kecil siswa yang belum menguasai penggunaan frasa nomina secara optimal. Kesalahan yang dilakukan siswa umumnya terkait dengan struktur frasa nomina yang kurang tepat, seperti pemilihan kata yang tidak sesuai atau penempatan unsur frasa yang salah. Dan yang terakhir, pembelajaran tentang frasa nomina di sekolah sudah berjalan cukup efektif, namun perlu perhatian lebih pada siswa yang nilainya masih di bawah standar. Kesimpulan dari riset ini ialah kemampuan siswa kelas 8 SMP Negeri 23 Makassar dalam menggunakan frasa nomina dalam kalimat secara umum sudah baik dan memadai. Sebagian besar siswa telah mencapai nilai di atas standar minimal, menunjukkan penguasaan materi yang baik, dan diperlukannya upaya tambahan untuk membantu siswa yang masih mengalami kesulitan agar kemampuan seluruh siswa dapat merata. Berikut adalah tes siswa yang terlampir di dalam skripsi tersebut. Selanjutnya, riset kedua yang berjudul Penggunaan Frasa dalam Karangan Narasi pada Siswa kelas 10 SMA Negeri 4 Tangerang Selatan, karya Hadiati Wulandani. Bab pertama, pendahuluan.
Latar belakangnya, yang pertama, penggunaan frasa sangat penting dalam menulis karangan narasi yang baik dan benar. Yang kedua, siswa sering mengalami kesulitan dalam menggunakan frasa, khususnya dalam membedakan frasa eksosentris dan frasa endosentris. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penggunaan frasa dalam karangan narasi siswa kelas 10 SMA Negeri 4 Tangerang Selatan. Rumusan masalahnya, bagaimana penggunaan frasa eksosentris dan endosentris dalam karangan narasi siswa kelas 10 SMA Negeri 4 Tangerang Selatan. Selanjutnya, manfaat penelitiannya. Yang pertama, memberikan gambaran kemampuan siswa dalam menggunakan frasa. Yang kedua, menjadi bahan evaluasi bagi guru dalam pembelajaran menulis narasi. Identifikasi masalahnya ialah siswa belum sepenuhnya memahami dan menerapkan frasa secara tepat dalam karangan narasi. Identifikasi masalahnya ialah siswa belum sepenuhnya memahami dan menerapkan frasa secara tepat dalam karangan narasi. Tujuan penelitiannya ialah mendeskripsikan penggunaan frasa eksosentris dan endosentris dalam karangan narasi siswa di kelas 10. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan penggunaan frasa dalam karangan narasi siswa. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 4 Tangerang Selatan pada tahun pelajaran 2014-2015. Data dan sumber datanya ialah dari 25 karangan narasi siswa kelas 10 dan semua frasa eksosentris dan endosentris yang ditemukan dalam karangan siswa. Selanjutnya, teknik pengumpulan datanya melalui pertama, memberikan tugas menulis karangan narasi kepada siswa dan mengumpulkan dan memeriksa hasil karangan siswa. Teknik analisis datanya, menganalisis setiap karangan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan frasa, menghitung jumlah dan jenis frasa yang digunakan, baik eksosentris maupun endosentris, dan menyajikan data bentuk tabel dan deskripsi. Instrumen penelitiannya melalui tabel kerja analisis frasa berdasarkan teori linguistik. Bab 4, hasil penelitian. Hasil penelitiannya, dari 25 karangan narasi siswa ditemukan totalnya 738 frasa, yakni frasa endosentris sebanyak 449, frasa eksosentris sebanyak 295. Frasa endosentris lebih banyak digunakan dibanding frasa eksosentris. Temuan penelitiannya ialah siswa sudah mampu menggunakan frasa dalam karangan narasi dengan baik. Frasa endosentris mendominasi karena dapat menempati semua fungsi dalam kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Frasa eksosentris hanya menempati fungsi keterangan atau preposisi sehingga penggunaannya lebih sedikit. Masih terdapat beberapa kesalahan dalam penggunaan frasa, namun secara umum siswa sudah memahami konsep dari frasa. Kesimpulan dari riset ini ialah penggunaan frasa dalam karangan narasi siswa kelas 10 SMA Negeri 4 Tangerang Selatan sudah cukup baik. Frasa endosentris menjadi pilihan utama siswa dalam menulis narasi. Dan yang terakhir, pemahaman dan penerapan frasa oleh siswa sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Namun tetap perlu pembinaan untuk meningkatkan ketepatan penggunaan frasa eksosentris. Selanjutnya ini ialah lampiran tes siswa dari dalam riset skripsi.